Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dengan Pak Dedi dalam ilmu kimia. Kali ini Pak Dedi akan mencoba membahas masalah kesetimbangan, pressure, dan derajat disosiasi. Sebelumnya tentu saja telah dibahas masalah bagaimana mencari tetapan kesetimbangan konsentrasi. Dan sekarang kita coba dengan tekanan. Ya, tentu saja lebih menantang lagi dalam hal ini. Ya, bagaimana itu mencari perhitungan harga KP, ya. Mencari perhitungan harga KP yaitu tekanan parsial sama dengan jumlah mol A dibagikan jumlah mol total gas dikalikan dengan tekanan total. Atau bisa juga kita katakan tekanan parsial ini sama dengan koefisien A dibagikan jumlah koefisien total gas, ya, dikalikan dengan P total, ya. Seperti kita ketahui di dalam hukum gas ideal, PV sama dengan nRT. Atau kita pindahkan volumenya ke arah sebelah kanan, maka P sama dengan nRT per V. Di mana sini mol per volume bisa kita gantikan menjadi molar. Jadi sederhananya tekanan sama dengan molaritas kali tetapan gas ideal dikalikan temperatur dalam bentuk derajat Kelvin, ya. Untuk lebih mempermudahnya lagi, tentu saja kita coba latihan-latihan soal. Di sini sebanyak 2 mol gas NO2. Jadi 2 mol gas NO2 dimasukkan ke dalam wadah. Karena ini adalah mula-mula, maka di sini keadaannya NO, ya, dan O2 adalah 00 dengan persamaan reaksi di sini. 2 NO2 menjadi 2 NO dan O2. Di sini 2 mol, kemudian di sini 00. Pada saat keseimbangan terdapat 0,5 mol gas O2. Di sini dapatkan 0,5 mol gas O2. Dan tekanan total yang ditimbulkan adalah 2 atmosfer. Jadi kita tahu di sini tekanan totalnya sudah diketahui adalah 2 atmosfer. Hitunglah harga Kp untuk reaksi tersebut, ya. Berapa harga Kp-nya? Nah, di sini ada 2 variabel. Jadi carilah 2 variabel, jangan 1 variabel. 0 ditambah berapa sama dengan 0,5. Berarti di sini adalah 0,5. Perbandingan koefisiennya adalah 2 banding 2 banding 1. Apabila di sini 0,5, maka di sini adalah 1. Seperti kita ketahui bahwa reaksi itu pertama mula-mula bergeser dari kiri ke kanan. Oleh karena itu pada saat awal di sini adalah 2 mol, di sini 00. Ya, kalau sudah mulai berangsung, maka di sini, ya, konsentrasi di ruas kiri akan berkurang, konsentrasi di ruas kanan akan bertambah. Maka di sini 2 dikurangi 1 sama dengan 1. 0 ditambah 1, karena dia posisinya ada di ruas kanan. Sama dengan 1, ini 0,5. Ya, nanti lebih detailnya kita lihat lagi. Dan Bapak akan tampilkan tabel tersebut supaya kita menjawabnya akan lebih terarah dan terperinci. Kita ketahui bahwa tekanan totalnya adalah 2 atmosfer. Kemudian kita bertugas untuk mencari mol total. Ya, mol total. Mol total itu gabungan dari mol NO2 ditambah mol NO ditambah mol O2. Di mana NO2-nya adalah 1, NO-nya adalah 1, ditambah O-nya adalah setengah. Maka 1 tambah 1 tambah setengah menjadi 2,5. Jadi bagaimana perhitungannya? Tadi dalam rumusan sebelumnya kita tuliskan bahwa PNO2 adalah 1 dibagi 2,5 dikalikan 2. Sama dengan 0,8 atmosfer. Itu persis sekali kita mencari untuk PNO, ya, karena di sini sama 1 banding 1. Tetapi kemudian untuk O di sini ada khusus 0,5, maka di sini 0,5 dibagi 2,5 dikalikan dengan 2, maka kita dapatkan 0,4 atmosfer. Ya, ruas kanan dibagi ruas kiri berpangkatkan koefisien, maka Kp sama dengan P NO kuadrat dikalikan PO2 dibagi PNO2 kuadrat. Angka-angka tersebut kita masukkan ke dalam rumusan. Bahwa Kp sama dengan PNO-nya adalah 0,8. Masuk di sini, pangkatkan 2. Oke. Kemudian masukkan lagi PO2. Masukkan di sini 0,4, ya, karena dia tidak punya koefisien, maka tetap 1. Dibagi PNO2. PNO2 di sini adalah 0,8, 0,28 kuadrat. Kita bisa coret di sini, maka kita akan mendapatkan Kp sebesar 0,4. Ya. Selanjutnya kita lihat lagi, ya.
Bagaimana hubungan harga KC dan KP? Ya, jadi kita gabungkan harga KC dan KP. Dalam persamaan reaksi A ditambah B menjadi C ditambah D dengan koefisien M, N, P, Q. Kita punya rumusan KP itu sama dengan KC RT pangkat P ditambah Q dikurangi M ditambah dengan N. Ketetapan R adalah 0,082 atmosfer, ya, atmosfer per derajat Kelvin per mol, temperatur derajat Kelvin. Kemudian, ya, untuk supaya dijadikan satu kesatuan, ya, maka hubungan KC dan KP ini kita harus tahu juga ada derajat disosiasi. Apakah derajat disosiasi itu sendiri? Ya, untuk mengetahui berapa bagian zat yang telah terurai atau terdisosiasi, maka digunakan derajat disosiasi atau derajat penguraian. Ya, derajat dilambangkan dengan alfa. Derajat disosiasi adalah perbandingan antara banyak zat yang terurai dengan banyak zat mula-mula. Kita rumuskan di sini alfa atau derajat disosiasi sama dengan mol zat yang terurai dibagi mol zat mula-mula. Ya, dimana kalau alfanya sama dengan 0 artinya zat itu tidak terurai. Alfanya sama dengan setengah artinya setengah bagian dari zat itu terurai. Alfanya sama dengan 1 artinya zat itu terurai sempurna semuanya dalam keadaan terurai. Supaya lebih jelas lagi kita coba dengan satu latihan soal beri lagi. Bagaimana hubungan harga KC dengan harga KP. Dalam volume 2 liter pada suhu 27 derajat Celcius dimasukkan 1,6 mol NH3 dalam bentuk gas. Dan dibiarkan untuk mengalami keseimbangan menurut reaksi 2NH3, reaksi keseimbangan 3H2 ditambah dengan N2 dalam bentuk gas. Jika dalam keadaan keseimbangan terdapat 0,4 mol N2, tentukan harga KC, berapa harga KP, dan harga alfa. Jadi ada 3 poin yang harus ditanyakan. Langkah pertama adalah KC. Di sini volumenya adalah 2 liter. Ya, dimasukkan 1,6 mol NH3. Jadi ini ada 16,16 ya, mol NH3. Kemudian jika dalam keadaan setimbangan terdapat 0,4, di sini 0,4 ya. Tadi sudah dikatakan carilah dua variabel yang sudah diketahui. Maka tadi dikatakan juga bahwa reaksi berlangsung dari kiri ke kanan. Kalau kiri ke kanan reaksi ruas kiri akan berkurang, ruas kanan akan bertambah. Karena ini adalah mula-mula, maka tetap 1,6 0, ya. Jadi ini ada 2 variabel. 0 tambah berapa sama dengan 0,4, maka kita dapatkan 0,4. Ini perbandingan koefisiennya adalah 2:3:1. Kalau di sini 0,4 berarti di sini 3/1 kali 0,4 berarti 1,2. Kemudian di sini ya, karena di sini koefisiennya 2/1 kali 0,4 sama dengan 0,8. Ruas kiri berkurang, ya. Jadi dengan demikian 1,6 dikurangi 0,8 sama dengan 0,8. Di sini karena reaksinya di ruas kanan bertambah 0 tambah 0 ya 1,2 menjadi 1,2. 0 tambah 0,4 menjadi 0,4. Seperti biasanya untuk menyelesaikan tersebut ya kita akan tampilkan kembali di dalam satu tabel. Nah, di dalam satu tabel disebut ya. Nah, di sini ya ruas kanan dikurangi ruas kanan, konsentrasi ruas kanan berpangkatkan koefisien berbanding dibagi konsentrasi ruas kiri berpangkatkan koefisien. Ya, jadi di sini adalah konsentrasi H2 pangkat 3 ditambah konsentrasi N2 dibagi konsentrasi NH3 kuadrat. Kita masukkan ya, ini adalah 1,2 dari sini ya. Ya, 1,2. Ya, 1,2 di sini, maaf. 1,2 di sini daripada H2, 1,2 bagi 2 pangkatkan koefisien 3. Berarti di sini adalah 0,4 dibagikan 2, dibagikan dengan volumenya karena tidak ada pangkatnya. Dibagikan konsentrasi NH3 di sini adalah 0,8 ya. Jadi tadi adalah 1,6 dikurangi 0,8 berarti 0,8. 2. Maka kita akan memperoleh harga KC-nya 0,217 molar. Jadi kita sudah bisa menjawab harga KC-nya. Kemudian kita tentukan harga KP. Harga KP ini kita punya suatu rumusan adalah KP sama dengan KC. Di sini kurung RT berpangkatkan P tambah Q dikurang M. Ya.
Nah, di sini Kc-nya sudah diketahui di sini 0,27 molar. Ya, Kc-nya diketahui adalah 0,27 molar. Tetapannya, nah ini dalam kurung ingat 0,082 ditambahkan ini adalah 300 nih. Ya, kalau kita tambahkan, kemudian koefisiennya 3 tambah 1 dikurangi 2. Ya, 3 tambah 1, 4 dikurangi 2 berarti 2. Jadi kita 0,27 kali ini dulu dipangkatkan dulu 0,082 kali 300 dikuadratkan. Jadi 0,27 kali 24,6 kuadrat. Maka kita akan memperoleh 163,3932 atmosfer. Bagaimana derajat disosiasinya? Tadi rumusannya mol zat yang terurai. Yang terurai mana di sini? Yang ini 0,8. 1,6 dikurangi 0,8 adalah 0,8. Dibagi mula-mula 1,6. Jadi 0,8 dibagi 1,6 sama dengan 0,5. Jadi hanya sebagian, setengah bagian yang ikut bereaksi. Demikian penjelasan dari Pak Dedi masalah menentukan tetapan parsial. Mudah-mudahan ini dapat dipahami oleh kalian semua dan dapat bermanfaat. Cukup sekian dari Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.